Oke, dan Ner Bertompayung SKM MPH. Jadi kami bertiga akan mengajarkan mata kuliah ini, dan saya harap ketika kita selesai dari mata kuliah ini kita bisa mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan komunikasi epidemiologi. Jadi data-data yang ada kita komunikasikan. Bagaimana kita mempengaruhi kebijakan. Minimal program. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi publik, kita tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi atasan, tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi pengambil keputusan penentu kebijakan, maka dapat dengar? Tapi internet tidak bagus. Ada? Ada, Mener. Oke. Dengar. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukan advokasi sampai ke tingkat atas, maka setidaknya kita bisa melakukan melalui perubahan program-program kesehatan. Nah, ada banyak waktu lalu mindset kami bahwa semua orang yang lulus dari sini akan menjadi pegawai negeri dan bekerja di puskesmas atau di rumah sakit atau di lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Kami melupakan bahwa ternyata banyak juga sekarang ini, apalagi di zaman sekarang, zaman COVID ini, orang bekerja di luar sistem. Jadi di luar sistem kesehatan, orang bekerja di luar dinas kesehatan, mereka menjadi LSM, penggiat COVID, mereka jadi apa ya, relawan di mana-mana. Jadi mindset kemudian berubah. Ternyata kita bisa melakukan ini. Kita dulu tidak ada wabah yang dilaporkan, yaitu itu saja. Kalau kita mau satu keberhasilan paling besar melakukan advokasi yaitu stunting, kemudian demam berdarah. Ya hanya seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya COVID kita bisa mempraktekkan ilmu kita, ilmu epidemiologi itu dalam semua lini. Jadi mata kuliah ini menjadi lebih penting karena ini mempengaruhi kebijakan publik. Bagaimana kita sebagai ahli epidemiologi mau menekan pemerintah untuk menerapkan PPKM. Kemudian ketika dia hasil kajian epidemiologi kurvanya sudah menurun, kita juga harus memberikan masukan kepada pemerintah agar sebaiknya PPKM ini dicabut, karena kalau diperpanjang akan melukai lebih banyak orang, akan menimbulkan korban lebih banyak. Seperti itu. Dan nah, kalau dilihat dari mata kuliahnya, aplikasi komunikasi epidemiologi, di sini aplikasi itu artinya penerapan, pengamalan, implementasi. Jadi bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita kumpulkan, bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita membuat itu menjadi nyata. Nah, sedangkan komunikasi itu ya sudah ada pelajarannya juga, yaitu menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, sedangkan epidemiologi itu ya kita harusnya kalau sekarang tidak boleh lupa. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, determinan penyakit. Indikatornya waktu, tempat, orang. Jadi itu tidak boleh dilupa. Kenapa kita menggunakan epidemiologi, sering sekali menggunakan 3? Karena struktur yang paling kecil yang masih bisa bertahan sampai saat ini adalah segitiga. Host, agent, environment. Kita punya 3. Selain mudah untuk diingat, trias epidemiologi itu juga membuat kita mengerti ketika terlalu banyak teori di dunia ini, terlalu banyak determinan yang ada, kita kembali ke teori awal, yaitu
tiga ini. Kita belajar tentang frekuensi, distribusi, dan determinan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit. Jadi secara keseluruhan, aplikasi komunikasi epidemiologi ini merupakan cara-cara melakukan komunikasi hasil kajian epidemiologi sehingga menjadi satu kebijakan kesehatan yang seperti sudah saya katakan tadi. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aplikasi komunikasi epidemiologi ini merupakan seni mempengaruhi orang berdasarkan data ilmiah kajian epidemiologi. Jadi, seni mempengaruhi. Ilmu kesehatan masyarakat itu ilmu dan seni. Kita sudah punya banyak ilmunya. Tapi yang paling penting adalah membuat kita menjadi terampil. Bagaimana caranya kita menjadi terampil? Yaitu dengan melakukan secara berulang. Nah, memang dibutuhkan jam terbang yang banyak untuk menguasai bagaimana caranya kita mengkomunikasikan risiko epidemiologi, bagaimana kita membuat data-data yang kita temukan itu menjadi sebuah kebijakan, menjadi sesuatu yang diadopsi oleh pemerintah, kemudian diterapkan kepada seluruh masyarakat. Itu perlu jam terbang yang tinggi, perlu social power yang besar supaya bisa menekan pemerintah untuk melakukan kebijakan. Itu memang memerlukan jam terbang yang tinggi. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kapan kita akan berseni? Kapan kita akan mempunyai keterampilan yang memadai untuk mempengaruhi orang, terutama yang bisa mengambil keputusan berdasarkan data kajian epidemiologi ini. Kita harap ya dari mata kuliah ini lulusan dari prodi kesehatan masyarakat itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Ini sama ya. Ini kompetensi dasar dari sarjana kesehatan masyarakat. Kalau semester 7 menurut saya kalian itu sudah, karena kita punya gelar 3 huruf ya. Jadi kita sudah punya M-nya ya. Setidaknya kalau semester 7 kita sudah punya gelar M masyarakat. Jadi semua yang mengontrak mata kuliah ini saya anugerahi gelar M di belakangnya. Jadi masyarakat. Jadi kesehatannya belum, karena itu harus setidaknya ujian hasil dulu, sarjananya ya kompre. Jadi sekarang saya anugerahi gelar kalian M dulu dari SKM masyarakat. Nah, kompetensi kedua yang diharapkan sesudah belajar ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Semua mata kuliah yang saya bawakan selalu menjelaskan ini, karena ini kompetensi dasar kita. Kenapa kita diberikan kesempatan untuk melakukan tugas? Supaya kita melatih diri, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian, mampu menjelaskan secara jelas dan benar apa itu aplikasi komunikasi epidemiologi. Nah, kemudian mampu membuat produk hasil kajian epidemiologi. Jadi kalau kita tidak mampu membuat produk hasil kajian, walaupun sederhana, seperti laporan epidemiologi, kemudian GCT yang sering dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, itu kan dibuat oleh epidemiolog. Setidaknya hal-hal kecil semacam itu, kalau kita tidak mampu buat, apa yang akan kita komunikasikan? Dari mata kuliah ini harus memastikan bahwa lulusan dari sini mampu membuat produk hasil kajian, bukan cuma bisa mengkomunikasikan. Apa yang mau dikomunikasikan kalau kita tidak bisa membuat. Kemudian sesudah ada produknya, kita komunikasikan hasilnya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sudah kita komunikasikan, kita membuat hasil kajian tersebut menjadi isu kesehatan. Nah, kalau kita tidak berhasil membuat ini menjadi isu kesehatan, maka sulit bagi kita untuk mengharapkan dia menjadi sebuah kebijakan. Isu kebijakan berarti ada opini masyarakat yang banyak membahas tentang hal itu. Kita memberikan fakta, kajian, kemudian menjadi isu. Isu ini akan diangkat oleh pemerintah menjadi sebuah
kebijakan. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan program kesehatan bersumber kajian epidemiologi ini. Kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan melakukan aplikasi komunikasi di dalam pelayanan kesehatan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini capaian mata kuliah sebenarnya hampir sama dengan tadi, tapi diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami kontrak perkuliahan, konsep dasar tentang aplikasi komunikasi epidemiologi ini. Dan di sini juga diharapkan kita bisa mengoperasikan perangkat penunjang proses pelaporan epidemiologi. Software-software apa yang kita pakai untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah laporan dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana kita menguasai teknik menyusun laporan dan mengaplikasikan komunikasi risiko epidemiologi. Jadi kita sudah mendapatkan data, kita sudah mendapatkan kajian. Nah, dari situ kita bagaimana kita mendapatkan risiko dan risiko itu dikomunikasikan kepada publik supaya publik itu aware. Misalnya tentang bahaya COVID atau misalnya tentang risiko KIPI pada vaksinasi. Nah, bagaimana tekniknya kita mengembangkan isu-isu kesehatan ini, data epidemiologi ini menjadi isu kesehatan. Bagaimana kita mempengaruhi media, bagaimana kita mengendalikan media. Itu memang membutuhkan kinerja yang panjang dan lama, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kita tidak tahu tekniknya. Kemudian yang paling penting mengadakan advokasi kesehatan. Bagaimana teknik-tekniknya? Kemudian melakukan publikasi hasil kajian. Sekarang sudah banyak wadah. Kalau dulu kan cuma tabloid, cuma berita yang dicetak untuk digunakan sebagian orang. Tapi sekarang kita sudah punya media sosial untuk lebih mudah mempengaruhi orang, lebih mudah untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Kalau di Indonesia, power of medsos itu besar sekali. Dan kita bisa menggunakan itu untuk mempublikasikan hasil kajian kita, menciptakan isu-isu kesehatan yang dibahas, kemudian menjadi sebuah kebijakan. Mampu menguasai dasar penyusunan kebijakan publik terkait epidemiologi. Ini sebenarnya mata kuliah di awal, tapi bagaimana di mata kuliah ini kita lebih menguasainya dan melakukan evaluasi. Nah, materi-materinya terkait yang tadi, yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menguasai perangkat, menyusun, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan epidemiologi. Nah, satu proses penyampaian ini dari laporan epidemiologi menjadi sesuatu yang dipublikasi itu dinamakan diseminasi atau kegiatan yang tujuannya kegiatan ini ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, kemudian menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, diseminasi ini juga merupakan bagaimana cara menyebarluaskan informasi. Nah, informasi yang tersebar luas itu sebaiknya mudah untuk dimengerti, dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan, supaya ada upaya pengendalian serta evaluasi program. Nah, contohnya ini membuat satu laporan kajian yang disampaikan kepada atasan, membuat laporan kajian untuk seminar, membuat tulisan di majalah rutin, memanfaatkan media internet yang ada saat ini. Ya, sampai di situ pertemuan kita saat ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh japri. Tapi yang paling penting yang mau saya sampaikan sekarang bahwa kuliah ini tidak bisa kita lakukan pagi-pagi,
karena ada cukup banyak materi dan perkenalan skill yang menurut saya menyita waktu, sebaiknya tidak dilakukan pada Senin pagi karena ada apel setiap minggu jam 8.30. Jadi itu akan mengurangi waktu diskusi kita. Jadi bagaimana kita pindahkan saja jam 1 ya. Hari Senin untuk pekan depan kuliahnya jam 1. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Tidak, Dok. Oh, berarti sejago semua, Kang. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan japri. Misalnya mau tanya, apakah Mnerso pernah melakukan aplikasi komunikasi? Apakah sudah pernah melakukan advokasi? Ya pernah lah. Kalau tidak pernah, saya tidak mungkin mengajar mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada untuk 79 partisipan, karena sedikit lagi saya akan bergabung dengan apel Unima. Untuk absen, saya ambil di laporan Zoom siapa yang mengaktifkan kamera, nggak ada. Jadi bentar, mau capture dulu. Pasang dulu kamera di screen. Hey, wait. Tunggu. Kali lagi. Ada Palia sama. Ya, untuk materi hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti semua sudah tahu. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti mau lihat siapa yang akan masuk. Mungkin masih saya lagi. Tapi untuk waktunya tidak bisa pagi-pagi. Siapapun pasti akan ikut apel jam 8.30 sekarang. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mner. Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Terima kasih.